Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kembali lagi kita berjumpa bersama-sama di dalam berkat, rahmat dan anugerahnya. Pada hari ini saya akan berbicara dengan judul khotbah tentang komitmen. Sebelum kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk semua anugerah, pemeliharaan, pertolongan-Mu bagi hidup kami. Kami masih dipelihara sampai hari ini. Itu karena Engkau lewat anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus, berkomitmen rela datang ke dalam dunia ini, menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya menjadi hamba, bahkan lebih hina daripada seorang hamba. Rela mati di kayu salib. Luar biasa Tuhan. Itu karena Engkau berkomitmen Bapa untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa, manusia berdosa Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan belajar akan firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus memberikan pewahyuan bagi setiap kami yang mendengar, sehingga setiap kami semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh merdeka oleh karena firman Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus, segala kepujian bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa judul khotbah pada hari ini yaitu tentang komitmen. Apa yang dimaksud dengan komitmen? Arti komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Itu arti komitmen. Sekali lagi saya akan bilang kepada saudara-saudari, arti komitmen atau apa yang dimaksud dengan komitmen yaitu suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Secara terminologi, kata komitmen berasal dari bahasa Latin yaitu committer, yang berarti menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Sehingga menurut asal katanya, arti komitmen adalah suatu sikap setia dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu diri sendiri, orang lain, organisasi, maupun hal tertentu. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu contoh komitmen yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh seorang pribadi yang kudus, pribadi yang agung, pribadi yang mulia, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal kedua kita akan lihat. Saya berharap saudara-saudari juga memegang Alkitab pada hari ini. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal kedua ayat 6 sampai 11, demikian firman Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Betapa luar biasanya komitmen yang ada di dalam pribadi agung bernama Yesus Kristus, yaitu juru selamat saudara dan saya hari ini. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam Filipi 2 ayat ke-6 tadi dikatakan walaupun dalam rupa Allah, tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus tidak menganggap jabatannya, statusnya, kesetaraannya, hakikatnya yang sama dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi beliau telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah satu bentuk komitmen yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan menjadi manusia. Wow, luar biasa. Saya ingin berkata, andai kata saya berinkarnasi menjadi kecoa, ini andai kata, saudaraku, lebih hina Tuhan kita dari Tuhan menjadi manusia. Betul, saudaraku. Kalau saya andai kata bisa berinkarnasi, saya berubah menjadi kecoa, menjadi kucing. Oh, terlebih hina lagi Tuhan kita. Dia sangat hina, derajatnya sama dengan Tuhan. Tetapi dia mau turun ke dalam dunia yang kotor. Dia berkomitmen untuk menebus engkau dan saya dari belenggu dosa, dari cengkraman si iblis. Dia berkomitmen datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Wow, ini satu komitmen bentuk yang nyata, yang luar biasa. Sehingga kalau hari ini saudara dan saya ada, hidup, dipelihara, itu karena komitmen pribadi yang agung, yaitu Yesus Kristus. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah hal yang harus dipertahankan. Dia tidak gengsi, saudaraku. Dia mau turun. Waduh, kalau saudara mau meresapi ayat ini, rasanya kita mau menangis. Itu sebabnya layak hidupmu dan hidupku serahkan kepada Tuhan. Gak main-main lagi untuk mengabdi hanya kepada Dia. Setia sampai mati, taat sampai mati, saudaraku. Tidak berlebihan, tidak berlebihan kalau kita menyerahkan semuanya hanya untuk Tuhan. Baik hidup kita, harta kita, semuanya. Karena apa yang sudah dilakukannya, komitmen dalam bentuk nyata untuk menyelamatkan engkau dan saya dari belenggu dosa. Hanya kuasa darah Yesus yang sanggup mengubahkan hidup kita dari belenggu dosa. Hanya kuasa darah Yesus yang sanggup memerdekakan umat manusia dari keterikatan dosa. Luar biasa. Dalam keadaan sebagai manusia, firman Allah berkata, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Orang yang mati di kayu salib adalah orang yang terkutuk, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang mati di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Tuhan mau menjadi terkutuk oleh karena kita. Tuhan mau mengangkat engkau dan saya derajatnya dari orang yang penuh dosa menjadi orang yang dibenarkan, menjadi orang yang diangkat statusnya, dimerdekakan. Dan saya ingin berkata kepada engkau, janganlah sia-siakan kasih karunia-Nya. Janganlah sia-siakan anugerah-Nya. Betapa komitmennya terhadap dirimu dan hidupku begitu luar biasa. Dia sangat sayang, Dia sangat mengasihi engkau, saudaraku. Dia berkomitmen merelakan nyawanya, terpisah dari Tuhan, dari Allah Bapa. Ketika Dia menanggung dosa di kayu salib,
Oh, luar biasa saudaraku. Dan di dalam ayat 9, Filipi 2 ayat 9 tadi dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Layak dia dipuji dan disembah karena komitmennya kepada kita, saudaraku. Siapakah kita hari ini? Kalau hari ini kita diselamatkan, siapa engkau dan saya, saudaraku? Siapa? Itu karena komitmennya, itu karena kasihnya, itu karena cintanya terhadap engkau dan saya hari ini, saudaraku. Itu sebabnya ayat 9 tadi dikatakan, saudaraku, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Layak dia hari ini kita puji, kita sembah, kita agungkan, karena komitmennya yang begitu luar biasa, saudaraku. Layak dia kita agungkan, saudaraku. Itu sebabnya biarlah semakin hari hidup kita semakin memuliakan dia. Semakin hari semakin hidup kita semakin meninggikan dia. Semakin hari hidup kita semakin serupa dengan dia, saudaraku. Dan ada 3 hal atau poin mengenai komitmen tentang khotbah hari ini, saudaraku. Yang pertama, kita harus punya komitmen kepada Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya harus punya komitmen kepada Tuhan Yesus. Kalau dia sendiri sudah berkomitmen untuk menyelamatkan engkau dari api neraka, menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari belenggu iblis. Sebaliknya, hari ini Tuhan menginginkan komitmen dari dirimu dan diri saya. Komitmen kepada dia. Kita harus taat sampai mati. Kita harus setia sampai mati. Jangan hanya waktu hidupmu diberkati berlimpah-limpah, engkau taat, engkau punya komitmen. Tetapi waktu engkau dibawa ke dalam lembah penderitaan, mulai lupa untuk berdoa, mulai lupa untuk pergi ke gereja, mulai lupa untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Bukan yang seperti ini yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan warna yang jelas dalam kehidupan kekristenanmu dan kehidupan kekristenanku. Sekali bertobat, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Jangan sama lagi dengan orang dunia. Hari Minggu kita ke gereja, hari Minggu kita bertobat. Senin sampai Sabtu kita melakukan dosa. Oh tidak, saudaraku. Bukan yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan komitmen yang murni, pengabdian yang murni dari hidup kita. Ketaatan yang sungguh-sungguh tulus. Jangan hanya waktu hidup kita enak, kita rajin beribadah. Tapi giliran hidup kita tidak enak, kita mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita mulai kecewa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pendeta, menyalahkan gembala. Oh tidak, saudaraku. Bukan komitmen seperti itu, saudaraku, yang Tuhan inginkan. Ada satu contoh nyata di dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 19, kita lihat. Kejadian 39. Saudara juga kalau ada Alkitab tolong dibaca dan dilihat, biar kita sama-sama membacanya. Ayat 7 sampai 10 ya. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku.
Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Wow. Inilah komitmen Yusuf kepada Tuhan. Kalau saudara baca kisah Yusuf, ini Yusuf bukan dalam keadaan dia dalam situasi yang enak, tetapi di dalam situasi yang tidak enak, bahkan di dalam situasi yang sulit, situasi yang enak, situasi yang diberkati dan tidak berkati, kita lihat pribadi Yusuf adalah pribadi yang punya komitmen kepada Tuhan. Waktu dia berada di dalam penderitaan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Waktu ada di dalam penjara, kita dengar, kita lihat kisahnya, kita baca Alkitab, Yusuf tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebaliknya ketika dia diangkat oleh Tuhan, diberkati derajatnya oleh Tuhan, Yusuf tetap punya komitmen yang luar biasa kepada Tuhan. Di dalam ayat 7 kita lihat bersama-sama. Istri daripada tuannya, yaitu dari tante Potifar, memandang Yusuf dengan berahi. Kenapa? Karena Yusuf ganteng tentunya, saudaraku. Punya postur yang bagus, udah gitu ganteng, udah gitu baik. Mungkin dilihat mungkin suaminya udah agak tua, sudah tidak bergairah. Mulailah datang iblis menggoda istri Potifar ini, saudaraku. Dia lihat Yusuf ganteng, waduh, udah gitu baik, dan dia mau ngajak bersetubuh untuk tidur. Tetapi ayat 8 dengan luar biasa berkata, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Yusuf berkata seperti ini kepada istri Potifar itu, saudaraku. Bagaimanakah mungkin, Yusuf berkata, Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Garis bawahi perkataan ini, saudaraku. Bagaimana mungkin, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begitu besar ini terhadap Tuhan. Gak ada orang yang lihat waktu itu, hanya mereka berdua. Tetapi Yusuf punya komitmen kepada Tuhan. Dia menjaga hidupnya yang kudus. Dia bukan aji mumpung tidak ada siapa-siapa, mumpung tidak dilihat oleh orang-orang. Dia melakukan persetubuhan pada waktu itu. Tetapi dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begitu besar ini kepada Tuhan. Wow. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Komitmen yang nyata kepada Tuhan. Sekalipun tidak dilihat oleh orang, tetapi engkau dan saya menjaga integritas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dunia membutuhkan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dunia membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Banyak orang yang hebat, banyak orang yang pintar, tetapi sedikit orang yang punya komitmen kepada Tuhan. Pintar, hebat, skill, mungkin sekolah di perguruan tinggi yang terkenal, tapi kalau tidak punya komitmen kepada Tuhan, apa artinya, saudaraku? Saya tidak mengecilkan. Mungkin saudara-saudari ada yang kuliah
di tempat perguruan tinggi yang hebat-hebat. Saya tidak mengecilkan, itu bagus. Tetapi biarlah di dalam dirimu ada komitmen kepada Tuhan sama seperti Yusuf ini. Bayangkan, hari lepas hari firman Allah berkata, Tante Potifar ini menggoda Yusuf. Hari lepas hari, bayangkan. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bahkan bisa 1 bulan. Dan yang luar biasa, Yusuf tidak bergeming. Dia tetap kepada komitmennya kepada Tuhan. Dia tetap kepada keputusannya. Aku mau hidup kudus. Aku tidak mau mencemarkan nama Tuhan. Wow, luar biasa. Hari ini berapa banyak generasi muda yang baru pacaran ada udah menyerahkan keperawanannya. Maaf. Udah menyerahkan kebujangannya. Baru pacaran. Belum situasi seperti Yusuf ini, saudaraku. Betul, berapa banyak hari-hari ini yang menyia-nyiakan keperawanannya, kebujangannya. Demi hawa nafsu seks, saudaraku. Dan ini merupakan jebakan iblis. Agar generasi muda hancur. Agar orang-orang di seluruh dunia hancur. Ini yang harus ada dalam hidup kita, yaitu komitmen kepada Tuhan, saudaraku. Mari. Hari-hari ini Tuhan membutuhkan kau dan saya. Tuhan menginginkan ada komitmen di dalam hati kita. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pujian yang indah di dalam gereja. Bukan hanya sorak-sorai yang riuh di dalam gereja. Ketika pemimpin pujian berkata, ada amin. Kemudian kau berkata, amin. Kita jangan jago kandang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tapi kita mulai mempraktekkan iman kita, komitmen kita kepada Tuhan di dalam dunia ini. Praktekkanlah komitmen kita kepada Tuhan. Praktekkan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tidak mendukung. Tapi engkau harus punya pendirian sama seperti Yusuf. Punya komitmen kepada Tuhan untuk hidup kudus, hidup benar, hidup taat kepada firman Tuhan. Meskipun akibatnya adalah dia masuk penjara. Wow, ini ya akibat orang yang komitmen kepada Tuhan, saudaraku, risikonya gak main-main. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara oleh Tante Po atau istilahnya oleh istri Potifar ini, saudaraku. Dia masuk penjara, tapi kita lihat waktu dia masuk penjara, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Selalu ada pembelaan, pemeliharaan, mujizat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Yusuf. Ketika ada di dalam penjara, saya baca kisahnya, saudara silahkan baca. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak nangis, sedih kepada Tuhan, enggak. Dia tetap berkomitmen kepada Tuhan. Sehingga jangan heran, Yusuf diangkat oleh Tuhan begitu luar biasa dari antara kakak-kakaknya. Pada waktu orang tuanya Yakub mau meninggal, berkat yang paling besar diberikan adalah kepada Yusuf dibandingkan kepada kakak-kakaknya. Kenapa? Karena komitmennya kepada Tuhan. Wow. Kita jangan hanya ingin berkatnya saja. Kita jangan hanya ingin yang enak-enaknya saja, tapi kita tidak pernah mau komitmen kepada Tuhan. Kalau giliran berkat ingin yang terbaik, tapi pas giliran komitmen, waduh, saudara lemah. Jangan, saudaraku. Tuhan tidak menginginkan hal yang seperti itu terjadi atas hidup kita. Biarlah kita berdoa bersama-sama, Roh Kudus memberikan kekuatan agar kita punya komitmen kepada Tuhan sama seperti Yusuf, saudaraku. Contoh yang kedua adalah kita lihat di dalam Daniel 3 ayat 14 sampai 19. Daniel 3 ayat 14 sampai 19. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego,
bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kebuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan. Sekali lagi saya baca, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah, nah ini saudaraku, saudari, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Ayat kunci adalah ayat 18 ini, saudara-saudariku. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Hebat sekali ini komitmennya kepada Tuhan. Dan komitmen mereka menggoncangkan kerajaan sorga sekaligus menggetarkan kerajaan iblis, saudaraku. Sorga dan maut saat itu mendengar komitmen ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari sudah tahu tentang cerita ini. Betapa luar biasa. Jujur ayat ini sungguh menjadi berkat dalam kehidupan saya dalam pengiringan Tuhan kepada Tuhan. Bagaimana sejauh ini saudara-saudariku? Apakah komitmen kita sudah mulai luntur? Komitmen kita kepada Tuhan? Kita harus lihat dari kisah ini saudaraku. Sekalipun Tuhan tidak menolong, mereka berkata, kami tidak akan menyembah dewanya. Sekalipun Tuhan tidak sanggup menolong kami, kami akan tetap setia sampai mati. Wow. Ini yang harus ada dalam iman kita. Ini yang harus ada dalam komitmen kita kepada Tuhan di akhir zaman ini. Kita mengiring Tuhan bukan hanya karena mujizat, bukan hanya karena kesembuhan, bukan hanya karir kita, jabatan kita diberkati oleh Tuhan. No. Tetapi kita mengiring Tuhan, mau di dalam penderitaan, mau di dalam kesusahan, mau di dalam berkat yang melimpah. Biarlah kita tetap punya komitmen kesetiaan kepada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Kita tahu sama-sama ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jangankan mereka, orang yang membawa mereka aja udah mati kebakaran karena panasnya api itu, saudaraku. Tapi kita sama-sama melihat waktu mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada 4 orang di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan kita sama-sama tahu itulah Tuhan yang menyertai mereka. Bahkan Alkitab mencatat bahwa bau asap pun tidak ada, kebakaran pun tidak ada atas ketiga orang ini ketika mereka dikeluarkan dari perapian yang menyala-nyala. Bau asap pun tidak ada, rambutnya pun tidak ada yang terbakar sehelai pun. Wow, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kenapa saudaraku? Mereka tidak takut mati. Mereka tidak sayang kepada nyawa mereka. Mereka siap mati demi Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan, sekalipun Tuhan tidak mengangkat aku dari jabatanku, sekalipun karirku macet karena aku orang Kristen, biarlah kita tetap komitmen kepada Dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan imanmu.
Jangan tinggalkan kepercayaanmu kepada Tuhan, saudaraku. Apapun yang terjadi, begitu susahnya pun hari ini engkau hidup, tetaplah komitmen kepada Tuhan. Tetaplah komitmen kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang punya komitmen seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, hidupnya akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita Allah, saudaraku. Jadi itu poin pertama, saudaraku. Kita harus punya komitmen kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus punya komitmen kepada pasangan, baik kepada suami maupun kepada istri. Jikalau engkau yang belum punya pasangan, ya berkomitmenlah nanti setelah engkau menikah. Amin. Yang kedua adalah komitmen kepada pasangan kita, suami atau istri. Pada waktu pernikahan, kita sama-sama, bagi yang sudah menikah, kita sama-sama berjanji mau setia sampai mati betul kepada pasangan kita masing-masing. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan yang senang. Bagaimana hari ini? Apakah mata kita sudah mulai melirik yang lain? Karena mungkin suami atau istri kita mulai sudah berumur, sudah tua, atau sudah mulai kegemukan. Dan kita mulai melirik kepada yang muda. Istilahnya orang dunia melirik kepada berondong. Oh, saudaraku, bertobatlah, bertobatlah. Hari-hari ini mudah sekali untuk jatuh ke dalam dosa hawa nafsu seks. Betul. Perselingkuhan, percabulan, dosa moral begitu luar biasa terjadi di dunia hari-hari ini. Bahkan LGBT di sebagian negara sudah disahkan. Bahkan bukan hanya LGBT, bayangkan orang yang kawin dengan binatang aja ada dan disahkan, saudaraku. Wow, betapa mencicikan sekali. Makanya tidak heran kalau sebentar lagi Tuhan akan datang. Makanya tidak heran kalau hari-hari ini terjadi wabah. Saya yakin ini termasuk teguran dari Tuhan kepada dunia. Bayangkan, bukan hanya LGBT, orang yang menikah dengan binatang, orang yang berhubungan seksual dengan binatang. Wow, mengerikan sekali. Biarlah saudara dan saya tetap setia kepada pasangan kita, baik kepada suami maupun istri, sampai kita meninggal, saudara. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Alkitab berkata, hanya maut, hanya kematian, biarlah itu yang memisahkan kita. Makanya saya pribadi sedih. Aduh, ada beberapa mungkin tidak usah saya bicarakan. Ada beberapa orang-orang yang terkenal, istrinya masih hidup, ini orang Kristen, cerai, kawin lagi. Aduh, ketika saya lihat itu, saya tidak menghakimi, saudaraku, tapi ini adalah kejadian yang nyata di depan mata kita, dan termasuk saya dan saudara bisa jatuh ke dalam hal itu. Itu sebabnya saya mengingatkan kembali untuk kita tetap komitmen kepada pasangan kita. Dalam keadaan apapun, baik waktu susah, baik waktu senang, biarlah, sekali lagi saya ingin berkata, biarlah hanya maut yang memisahkan kita. Di dalam Maliaki 2 kita lihat bersama-sama. Maliaki pasal kedua ayat 15 dan 16. Maleaki pasal kedua ayat 15 dan 16, demikian firman Allah. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang
yang menutup pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kenapa kita harus setia dengan pasangan kita, Bapak Ibu? Karena Tuhan menginginkan ada keturunan-keturunan ilahi dari saudara dan saya. Waktu kita tidak setia dengan pasangan kita, maka keturunan yang akan dilahirkan oleh kita itu bukan keturunan ilahi, melainkan keturunan dari kedagingan kita, saudaraku. Tetapi waktu kita setia dengan pasangan kita, hidup benar, hidup kudus, maka anak-anak yang dilahirkan oleh kita akan muncul menjadi anak-anak yang kudus, memiliki karakter ilahi dalam kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 15 ini. Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi waktu suami dan istri menikah di dalam satu iman, di dalam satu kepercayaan, menyembah Tuhan Yesus bersama-sama, keturunan mereka itu keturunan yang unggul, saudaraku, menurut firman Allah. Sifat-sifat ilahi secara otomatis akan diturunkan kepada anak-anak kita. Kalau suami istri ini hidup setia, hidup di dalam doa, hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Itu sebabnya janganlah kita tergoda dengan hal-hal yang tidak benar hari-hari ini. Biarlah kita kembali mencintai istri kita, suami kita apa adanya. Selesaikanlah setiap persoalan dengan jalan menurut firman Allah. Jangan dengan jalan yang bersifat sementara. Jangan mudah mengatakan kata cerai dalam mulut kita. Hati-hati, saudaraku, karena iblis bisa mencatat setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Sekali lagi saya ingin mengatakan, jangan mudah mengatakan kata cerai dari mulut saudara dan saya. Bertobatlah dalam nama Yesus. Apapun masalahmu dalam rumah tangga, selesaikanlah di dalam doa dan kasih Tuhan. Kalau engkau tidak bisa menyelesaikan, datanglah kepada gembalamu, datanglah kepada konselor yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bukan dengan memberikan jalan keluar harus cerai. No, itu tidak benar. Saya berkata itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku membenci perceraian. Aku membenci perceraian, firman Tuhan. Kecuali sudah meninggal, saudaraku. Yang satunya sudah meninggal, bebas untuk menikah, saudaraku. Tetapi selama suami dan istri ini masih hidup, biarlah kita tetap setia sampai mati. Selesaikan semua masalah di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Tidak ada kesalahan di dalam rumah tangga, tidak ada satu kesalahan. Masing-masing pasti punya salah. Saya sudah berumah tangga, saudara-saudariku. Sudah 20 tahun saya berumah tangga, dan saya sadari masing-masing punya kesalahan. Gampang mengaku untuk meminta maaf, baik kepada istri maupun sebaliknya. Gampang untuk meminta maaf. Dan yang terutama harus ada mesbah di dalam keluarga. Apa yang dimaksudkan mesbah? Doa di dalam keluarga. Ini penting sekali. Ketika ada mesbah keluarga, di situ ada hadirat Tuhan. Tidak mudah iblis untuk menghancurkan keluarga yang ada mesbah keluarga. Tidak mudah, saudaraku, untuk mengacau balakannya. Kenapa? Karena di situ keluarga tersebut menghadirkan hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan ada di dalam rumah tangga, maka ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan, ada sukacita Tuhan yang senantiasa dicurahkan setiap hari atas rumah tangga itu. Itu sebabnya penting sekali, hadirkanlah mesbah Tuhan dalam rumah tanggamu. Kalau hari ini engkau diingatkan, ayo suami istri, hadirkanlah kembali mesbah doamu di dalam rumah tangga. Setiap hari berdoa, suami istri dan anak-anak bergandengan tangan, menyembah, memuji Tuhan, saudaraku. Jadi sekali lagi firman Tuhan mengatakan, ayo kita setia dengan pasangan kita. Kau yang bekerja di kantor, setialah dengan istrimu atau dengan suamimu. Engkau yang keluar kota,
Setialah dengan istri, dengan suamimu. Sering-seringlah bertelepon. Ingat, godaan ada di mana-mana. Iblis senantiasa ingin menjatuhkan engkau. Tetapi firman Allah berkata, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, maka iblis tidak bisa berkutik apapun juga dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari, sekali lagi saya ingin berkata, berkomitmenlah dengan pasanganmu. Kalau hari ini engkau ada masalah, mengakulah, berdamailah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan cari solusi yang tidak di luar firman Tuhan, tetapi carilah solusi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus komitmen kepada panggilan. Saya percaya di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, Tuhan sudah menaruhkan panggilan itu. Ada yang dipanggil untuk menjadi pendeta secara sepenuh waktu. Ada yang dipanggil Tuhan untuk bekerja sebagai karyawan. Ada yang dipanggil Tuhan sebagai pemusik, sebagai politikus, dan lain-lain sebagai macamnya. Tetapi firman Allah berkata, mengingatkan kepada kita, biarlah lewat panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, orang-orang bisa mengenal nama Yesus. Orang-orang bisa mencium aroma Kristus lewat panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Di dalam Filipi 1 ayat 29 kita lihat bersama-sama. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi firman Allah berkata kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk menderita bagi Tuhan Yesus. Inilah panggilan kita, saudaraku. Jadi kita bukan hanya percaya, kita juga diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaannya, saudaraku. Dan inilah panggilan kita. Jadi ketika ada penderitaan datang dalam kehidupan saudara dan saya, karena nama Yesus, janganlah mundur. Janganlah kecewa. Justru engkau dan saya harus semakin maju. Jangan menyerah. Terus ada di dalam panggilannya. Karena ayat ini berkata, penderitaan juga adalah berkat bagi kita. Penderitaan juga adalah kemuliaan bagi kita, saudaraku. Inilah panggilan kita, bukan hanya percaya, melainkan juga untuk menderita bagi nama Yesus. Wow, ini merupakan kemuliaan, saudaraku. Ini merupakan kemuliaan, saudaraku. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 kita lihat. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Inilah panggilan kita, saudaraku. Kalau mungkin saudara berkata, itu kan Rasul Paulus. Enggak, saudaraku. Lewat apapun kita hari-hari ini, dimanapun Tuhan tempatkan, ada panggilan itu di dalam hidup kita untuk memperkenalkan nama Yesus. Kalau hari-hari ini kan mudah, lewat media sosial, saudara bisa menceritakan tentang Yesus, pengalaman tentang Yesus. Mungkin saudara pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. Waktu saudara mengalami masalah, ceritakan itu, jangan malu. Ceritakan itu. Gembar-gemborkan itu kepada dunia bahwa Tuhan Yesus menolong engkau. Anakmu mungkin disembuhkan dari sakit penyakit. Ceritakan itu kepada orang-orang yang belum mengenal engkau. Lewat apa? Lewat media sosial. Hari ini engkau tidak perlu ke ujung dunia. Cukup di rumah, tetapi kabarmu bisa
mendunia, saudaraku, lewat media sosial. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Aku tidak menghiraukan, Rasul Paulus bilang, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian, untuk memberitakan Injil. Hal yang sama ini harus ada dalam hidup kita. Komitmenlah kepada panggilanmu. Engkau bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi engkau dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil. Ingat itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan dari dosa, tetapi kita sama-sama dipanggil untuk memberitakan Injil. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang berbicara. Biarlah hidup kita menjadi Injil yang hidup, yang boleh dibaca oleh orang. Ketika orang-orang melihat hidupmu, orang-orang boleh berjumpa dengan Yesus. Amin. Orang-orang boleh berjumpa dengan kemuliaan Allah. Ketika melihat komitmenmu di kantor, ketika melihat hidupmu di kantor, oh, ternyata orang ini hidupnya kudus. Berarti orang sudah melihat Yesus dalam hidupmu. Ketika kiri kananmu mengajak hal-hal yang tidak benar, tapi engkau punya prinsip untuk hidup kudus, disitulah engkau sedang memberitakan Injil secara tidak langsung, saudara-saudariku. Sama seperti Paulus, nyawanya aja dia tidak hiraukan. Yang penting katanya dia sampai garis akhir. Yang penting dia bilang katanya agar semua orang mendengar kesaksian tentang Injil Yesus. Nyawa itu nomor sekian bagi Rasul Paulus. Yang penting Injil bisa diberitakan. Orang-orang mengenal Yesus, orang-orang bisa bertobat. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Engkau dan saya bukan dipanggil, sekali lagi saya ingin menegaskan, engkau dan saya bukan dipanggil hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dimanapun kita ditempatkan. Jadi berkomitmenlah saudaraku dengan panggilan kita hari-hari ini. Di dalam ayat yang terakhir, di dalam Timotius 4 ayat 7, kita lihat bersama-sama. Timotius pasal keempat, 1 Timotius pasal keempat ayat yang ke-7, demikian firman Allah. Timotius, oh ternyata salah ayatnya, saudara, maaf, ada kesalahan ayatnya. Tapi ayat ini berkata bahwa dia sudah mencucurkan darahnya dan dia sudah mencapai garis akhir. Inti ayat itu berbicara, saudaraku. Demikian Rasul Paulus di dalam Timotius itu yang saya baca. Jadi kita sama-sama, biarlah kita meneladani Rasul Paulus ini, saudaraku. Berkomitmenlah dengan panggilan kita hari-hari ini. Dimanapun kita ditempatkan, engkau yang sebagai bos, biarlah engkau bisa menjadi berkat bagi karyawan-karyawanmu. Biarlah karyawanmu melihat Tuhan Yesus dalam hidupmu. Kau menjadi bos yang takut akan Tuhan. Kau menjadi bos, bukan bos yang pelit. Bukan hanya mengerjakan saja karyawannya dengan paksa. Tetapi biarlah kau menjadi bos yang terkenal bos karena baik hati, karena ada Yesus di dalam dirimu. Bos yang memperhatikan kehidupan para bawahannya. Demikianlah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau engkau menjadi karyawan, biarlah engkau yang menjadi karyawan yang takut akan Allah. Tetap setia kepada panggilanmu, saudaraku. Tetap setia kepada panggilan kita bersama-sama. Seperti saya sebagai hamba Tuhan, saya komitmen sebagai hamba Tuhan sampai akhir hayat hidup saya untuk memuliakan namanya, untuk memberitakan Injil dengan murni, memberitakan Injil tanpa embel-embel, saudaraku. Itulah komitmen saya kepada panggilan, saudaraku. Jadi sekali lagi, ada 3 poin mengenai komitmen, yaitu komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada pasangan, baik suami maupun istri, dan yang ketiga adalah komitmen kepada panggilan.
Kiranya Roh Allah, Roh Kudus yang menyempurnakan, memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk senantiasa hidup di dalam anugerah-Nya dan senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Engkau yang menyempurnakan, Allah Roh Kudus. Engkau yang memberikan kekuatan. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Tapi kami percaya ketika kami bersandar kepada Tuhan, kami akan dimampukan, kami akan diberkati. Itu sebabnya kami berdoa meminta pengurapan turun atas setiap kami, khususnya bagi para pendengar pada hari ini Tuhan. Berkatilah mereka, urapilah mereka, pekerjaan mereka, usaha apapun yang mereka berkatilah Tuhan, keluarganya, semuanya Tuhan. Aku berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara, saudari, Bapak Ibu yang mau minta untuk didoakan, silahkan hubungi nomor WA. Nomor WA pribadi saya ini ya, silahkan jika Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, ada hal-hal pribadi yang ingin didoakan, silahkan hubungi nomor WA ini di nomor 081 320 518 647. Sekali lagi 081 320 518 647. Tuhan Yesus memberkati. Amin.